Halo teman-teman, pernahkah kalian melihat jalan yang tiba-tiba retak, rumah yang miring, atau bahkan daerah yang semakin sering banjir tanpa hujan deras? Nah, ternyata itu bisa disebabkan oleh sebuah fenomena yang disebut subsun atau penurunan tanah. Di video ini kita akan membahas apa itu subsun, bagaimana proses terjadinya, dan apa dampaknya bagi kehidupan kita. Subsun atau dalam istilah ilmiahnya disebut land subsidence adalah peristiwa turunan permukaan tanah secara perlahan atau tiba-tiba dari posisi semula. Bayangkan, tanah itu seperti spons yang berisi air. Kalau air diambil terus-menerus, spons akan mengempis. Begitu juga dengan tanah ketika kehilangan penopang di dalamnya. Permukaannya akan turun. Fenomena ini bisa terjadi secara alami, tetapi seringkali juga disebabkan oleh aktivitas manusia. Lalu bagaimana sih proses terjadinya subsun? Nah, ada beberapa penyebab utama. Pertama, pengambilan air tanah secara berlebihan. Air tanah sebenarnya membantu menyangga struktur tanah. Jika diambil terus-menerus, tanah akan menjadi kosong dan akhirnya turun. Kedua, beban bangunan yang terlalu berat. Gedung-gedung besar memberi tekanan pada tanah, terutama jika tanahnya lunak. Ketiga, proses alami seperti gempa bumi atau pelarutan batuan kapur yang membentuk rongga di bawah tanah. Keempat, aktivitas tembang atau pengeboran. Fenomena subsun ternyata memiliki dampak yang cukup serius. Pertama, meningkatnya risiko banjir terutama di daerah pesisir. Tanah yang turun membuat air lebih mudah masuk ke daratan. Kedua, merusak bangunan dan jalanan. Kita bisa lihat retakan, bahkan bangunan yang miring. Ketiga, kerugian ekonomi. Masyarakat bisa kehilangan tempat tinggal dan harus pindah ke daerah lain. Kalau tidak dikendalikan, subsun bisa membuat suatu wilayah menjadi tidak layak huni. Jadi teman-teman, subsun atau penurunan tanah adalah fenomena yang terjadi karena hilangnya penopang di dalam tanah, baik akibat alam maupun aktivitas manusia. Kita bisa membantu mencegahnya dengan cara mengurangi penggunaan air tanah berlebihan, menjaga lingkungan, dan merencanakan pembangunan dengan baik. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.